Nah, jadi kalau untuk calon bupati dan wakil bupati sendiri di Undang-Undang Otsus itu tidak diatur, ya, tidak diatur ya. Yang diatur itu hanya gubernur dan wakil gubernur. 9 kursi yang dari kursi OAP itu, Mereka tidak berhak untuk mencalonkan kepala daerah. baik, jumpa lagi bersama kami di Salam Papua, sebuah media yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Pemirsa setia, kali ini kita akan membahas satu topik yang sekarang kita sedang hangat-hangatnya menuju ke sana. Kita akan bahas tentang seputar pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia. Dan langsung saja sudah bersama kita di ruang podcast atau kandangnya Salam Papua ini orang-orang hebat ya pemirsa ya. Yang pertama kami sambut Pak Hieronimus Kiaruma STSH. Selamat datang. Selamat pagi Om Jim. Siap. Beliau adalah Koordif Hukum KPU Kabupaten Mimika. Nah, yang kedua, kita juga supaya diskusi kita ini seimbang. Jadi kita harus mengajak juga dari praktisi dan bukan praktisi sembarang-sembarang, tapi praktisi dari praktisi hukum. Nah, kita sambut Nona Yunita Inoriti Koi SHMH, wah, Magister Hukum. Selamat datang. Terima kasih Pak Jimmy. Beliau ini dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika. Iya benar. Jadi kita juga akan bahas sekelumit tentang hukum dalam konteks pilkada. Nah, kita langsung saja. Boleh, ini pemanasan di awal tapi langsung memanas, gitu kan? Yang pertama isu yang sekarang sedang naik daun ini Om, tentang OAP, ya, atau orang asli Papua yang bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah, baik gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota ataupun wakil wali kota. Itu sebenarnya yang sedang beredar hari ini kan harus OAP. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Otsus, definisi OAP itu seperti apa ya? Mungkin dari Om Hiro langsung ke sumbernya saja toh. Dari KPU itu menjelaskan seperti apa supaya masyarakat juga tidak bias atau tidak bias, tidak membuat opini yang kemana-mana. Kita kembali ke undang-undang saja. Gimana Om? Baik, terima kasih Om Jim. Saya pikir ini sebelum sampai ke sana saya mau berterima kasih kepada Salam Papua untuk kegiatan pagi ini ya. Nah, ini bagian dari sosialisasi oleh KPU. Jadi terkait dengan sentimen OAP non OAP ini, sebenarnya yang diatur di Undang-Undang Otsus itu persyaratan untuk OAP itu persyaratan di kandidasi gubernur dan wakil gubernur. OAP sendiri itu menurut definisi OAP itu diatur di Ketentuan Umum Undang-Undang 21 tahun 2001. Tidak ada perubahan yang mendasar ketika undang-undang itu direvisi untuk kedua kalinya di Undang-Undang 2 tahun 2021 ya. Tidak ada perubahan. Yang dimaksud OAP itu adalah orang yang dari ras Melanesia dan berasal dari suku-suku yang ada di Papua dan atau orang yang diterima oleh lembaga adat di Papua. Nah, itu dan atau definisinya di situ. Tapi yang kita tahu selama ini penerimaan itu oleh lembaga adat itu seperti apa, saya belum pernah melihat ketentuan yang mengatur tentang itu. Saya belum pernah lihat. Jadi sejauh ini yang saya lihat itu yang dimaksud OAP itu ya yang klausal pertama tadi ya, yang klausal pertama itu ya. Sejauh ini yang saya lihat. Nah, jadi kalau untuk calon bupati dan wakil bupati sendiri di Undang-Undang Otsus itu tidak diatur. Ya, tidak diatur ya. Yang diatur itu hanya
gubernur dan wakil gubernur. Yang tidak diatur ini maksudnya tidak diatur untuk pembatasan uapnya atau karena di situ juga ada bagian klausul di dalam Undang-Undang Otsus ada rekomendasi dari MRP begitu kan atau umum dia. Baik, jadi kalau maksudnya tidak diatur persyaratan di Undang-Undang Otsus itu tidak mengatur persyaratan bupati dan wakil bupati. Wali kota juga. Berarti jadi kita di tingkat melihat begini. kabupaten dan kota. Ya, di tingkat kabupaten dan kota. Jadi kalau kita lihat terkait dengan dalam konteks pilkada ya, dalam konteks pilkada, kita memandang Undang-Undang Otsus itu dia sebagai lex spesialis terhadap Undang-Undang pilkada. Oke. Ya, jadi saya melihat ada tiga prinsip penting dalam asas hukum itu. Lex spesialis, derogat, legi generali. Artinya kalau ada hal-hal ketika ada pertentangan norma, ada hal-hal yang diatur di dalam undang-undang spesialis, maka dia mengenyampingkan aturan-aturan yang ada di undang-undang yang lebih umum tadi, pilkada. Nah, terkait dengan pencalonan gubernur, kandidasi gubernur wakil gubernur itu diatur di dalam undang-undang Otsus yang lex spesialis. Maka dia mengenyampingkan aturan undang-undang pilkada yang menyatakan semua warga negara Indonesia. Jadi ini bukan saya yang bicara. Asas hukum yang berbicara. Asas hukum yang berbicara. Jadi asas hukum tadi lex spesialis derogat lex generali itu ada tiga prinsip yang mendasari asas ini. Jadi prinsip yang pertama, ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum umum itu dia masih tetap berlaku ketika tidak diatur dalam ketentuan khusus. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua itu harus sejajar. Jadi yang lex spesialis tadi dengan yang lex generali itu harus sejajar, sama-sama undang-undang. Atau kalau mau perda ya sama-sama perda. Nah, dalam konteks ini kan dia sama-sama undang-undang, berarti bisa disandingkan. Kemudian prinsip yang ketiga itu dia mengatur dalam ranah hukum yang sama. Nah, undang-undang pilkada, undang-undang Otsus ini kan mengatur tentang ketatanegaraan kita ya. Iya. Kalau pidana dengan pidana, perdata dan perdata. Nah, kita ini sama-sama dalam konteks ini ya sama-sama mengatur tentang ketatanegaraan. Jadi bisa disandingkan. Nah, terkait dengan bupati dan wakil bupati ya itu tidak diatur di dalam undang-undang Otsus sehingga berlakulah ketentuan di dalam undang-undang pilkada. Syaratnya itu salah satunya yang paling bagian atas itu warga negara Indonesia, Pak. Berarti dengan kata lain langsung saja to the point, tembak begitu kan? Bukan non-OA pun bisa karena tidak diatur. Selama dia masih warga negara Indonesia. Nah ini mungkin karena Nona satu ini sudah menjawab, jadi kita harus tanya dari seorang praktisi hukum ya, karena kebetulan dosen juga kan. Nah, dari sisi seorang praktisi hukum memandang ini, mungkin pertama yang saya harus tanya dulu ya. Di situ ada kata dan atau, iya kan, di definisi dan atau, UAP itu kan dan atau. Dan atau ini maksud dari sisi tafsir hukum itu maksudnya apa sih? Dua hal yang bersanding, dua-duanya harus berlaku. Kalau ada atau berarti salah satu yang berlaku. Tapi kalau dan atau ini maksudnya bagaimana? Secara teori, kalau dan atau itu sebenarnya kalau menggunakan undang-undang Otsus tadi, itu spesialnya dia. Kalau menggunakan generalis, berarti warga negara Indonesia tidak terikat pada Otsus itu, otomatis semua punya hak yang sama. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Abang Hiro bahwa undang-undang Otsus itu tidak secara rinci menjelaskan bahwa siapa yang berhak dalam undang-undang Otsus itu untuk mencalonkan diri. Maka dengan sendirinya generalisnya masuk. Misalnya saya baca ya. Boleh. Definisi dari pasal 1 Undang-Undang Otsus nomor 2 ya tahun 2021. Pasal 1 dia definisi tentang OAP itu atau orang asli Papua itu ada di ayat 22 ya. Iya, atau 22. Di nomor 22. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua. Iya, benar. Dan atau, nah itu ada kata dan atau
orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Iya. Berarti ini lembaga adat dong yang mengangkat seseorang disebut sebagai orang asli Papua. Bagaimana? Masyarakat adat ya? Iya. Yang diterima oleh masyarakat adat. Ada nggak kriteria khusus? Ya. Seperti apa maksudnya? Jadi Om Jim, saya ini kan sebenarnya harus diatur ya. Ya. Penerimaan itu harusnya ada syarat-syaratnya. Ya. Kapan orang itu bisa diterima oleh masyarakat adat? Siap. Nah, saya pikir saya tidak berkompeten untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat adat itu. Apakah lembaga adat atau lembaga-lembaga yang lain? Ya. Nah, ini saya sekali lagi belum pernah melihat ada ketentuan yang spesifik mengatur tentang pengangkatan seseorang menjadi OAP. Pengangkatan itu kemudian dapat diterima secara umum, ya. Saya belum pernah melihat. Memang kalau kita baca di berita di beberapa waktu lalu ada orang yang kemudian ini kami angkat menjadi anak suku ini, anak suku itu. Tetapi persoalannya pengangkatan itu apakah bisa diterima secara normatif oleh hukum dan diterima oleh semua pihak. Dan kemudian itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk dia maju di gubernur misalnya. Saya belum pernah melihat itu. Tapi takutnya saya salah dari tafsir hukum. Masyarakat adat dan lembaga adat itu sama atau beda? Jangan sampai mamaknya dari mana angkat orang ke orang asli Papua itu sudah dianggap sebagai bagian karena masyarakat. Iya. Nah, bagaimana? Ya Om Jim begini, kalau kita baca undang-undang ya, kita baca undang-undang itu selalu mengatur sesuatu secara umum. Masih secara umum. Kalau nanti masyarakat adat itu kemudian didefinisikan lebih spesifik, seharusnya ada peraturan turunan. Tapi sampai yang mengatur tentang sampai sekarang kan belum ada. Makanya tadi saya bilang saya belum pernah melihat aturan yang mengatur secara spesifik tentang ini. Tapi penting dicatat tuh Om Jim, gini, saya tambahkan sedikit. Ini penting untuk dicatat ya. Kami KPU itu kami hanya menyelenggarakan undang-undang ya, aturan main yang sudah ditetapkan. Jadi begini, KPU tidak pernah membatasi hak siapapun. Atau tidak pernah menutup diri untuk apapun ya. Jadi selama teman-teman ada mungkin teman-teman yang berjuang untuk supaya ini dibatasi khusus untuk OAP, ketika sampai di titik di mana itu ada satu peraturan yang selevel dengan undang-undang dan itu dia sebagai lex spesialis, maka KPU akan menjalankan itu. Ya. Jadi memang KPU tunduk pada undang-undang, on the track, jalan sesuai apa yang undang-undang katakan. Nah, mungkin kita agak melebar sedikit tapi agak nyambung ke adik Nori ini yang hebat luar biasa. Siap. Ini kan Papua ini sebenarnya tanah yang kaya ini. Benar. Dan ya saudara-saudara kita dari orang asli Papua ini kan sebenarnya harusnya mereka itu juga turut menikmati dari yang sumber daya yang ada kekayaan sumber daya yang ada di Papua ini, sehingga diktum mungkin begitu ya, pernyataan yang selalu dikatakan bahwa menjadi tuan di atas tanah sendiri gitu kan. Nah, sehingga selalu ada spesial baik dari sisi hukum juga untuk orang-orang Papua ini. Sehingga salah satunya ke Undang-Undang Otsus yang menyerempet juga ketika kita sedang menuju ke pilkada. Sebenarnya dari sisi hukum, ya kan, hukum khusus ini, spesial ini, orang Papua itu sebenarnya bagaimana sih dari kacamata orang hukum? Oke, terima kasih Pak Jim. Sebenarnya kalau kita mendefinisikan secara spesifik seperti tadi yang Abang Hiro bilang, belum ada nih spesifikasi tentang aturannya ini. Jujur kalau di kelas saya mengajar itu sempat mengajar tentang mata kuliah hukum adat. Nah itu saya bagus tanya nih sama adik-adik, saya bilang adik-adik di kelas, kalian tahu tidak ada undang-undang khusus punya kalian dalam hal ini? Ada beberapa yang baru lulus SMA menjawab, Ibu, yang kami tahu itu cuman hukum adat yang ada di istilahnya kelompok kami atau di suku kami. Saya tanya, oke, itu kalian tahu ya? Yang saya pertanyakan ini tertulisnya ada tidak?
Spesifik nih saya tanya. Tertulisnya ada atau tidak? Mereka bilang ada. Dengan semangat. Oke, kalau begitu saya minta. Tapi sampai detik ini jujur seperti yang tadi Abang Hiro bilang, belum ada kelihatan yang mereka bilang ada itu. Dikatakan sebagai hukum yang diterima, lebih ke kalau kita bicara hukum adat lebih ke dikodifikasikan. Kodifikasi ditulis. Iya, ditulis dalam aturan-aturan yang ada di masyarakat nih, hidup di masyarakat, dipakai, dipercaya. Itu dianggap sebuah aturan, undang-undang. Tapi tidak ada yang dibuat dalam bentuk tulisan. Itu kalau misalnya nanti ditulis, didaftarkan kemana sehingga undang-undang adat ini sah? Begini Om Jim, ada hukum positif. Benar. Hukum positif itu hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum positif itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Tetapi kalau kita mau kodifikasikan, maka kita bikin dalam hukum tertulis. Hukum tertulis itu bisa dalam bentuk perda. Kalau perda berarti kewenangannya ada di DPR. Dikodifikasi. Ke perda ya. Oke, siap. Baik, saya masuk ke topik berikutnya yang cukup menarik juga yang sekarang sedang naik daun juga. Bagaimana dengan mantan, sebut saja mantan gubernur, bisa tidak mencalonkan diri jadi wakil gubernur? Atau turunannya yang ke bawah? Mantan gubernur jadi wakil gubernur. Jadi begini, Om Jim. Ada aturannya nggak itu? Di Undang-Undang Pilkada, di klausal yang mengatur tentang syarat calon gubernur dan wakil gubernur, calon kepala daerah aja ya, biar umum ya, biar umum. Cakada ya. Tentang pencalonan kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu diatur di pasal 7 ayat 2 ya. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Nah, kalau kita bicara khusus ke gubernur, maka itu diatur seseorang yang pernah menjadi gubernur, yang pernah menjabat sebagai gubernur tidak bisa mencalonkan dirinya menjadi wakil gubernur di daerah yang sama. Di daerah yang sama. Nah, itu diatur jelas di situ. Tidak ada dia bicara begini, tidak ada klausal pengecualian untuk itu. Misalnya dia menjabat baru 2 bulan misalnya, atau dia jadi kita bicara ini pejabat definitif ya. Betul. Misalnya dia baru menjabat 3 hari atau 1 minggu sehingga dia dianggap tidak sebagai pejabat definitif. Tidak ada klausal seperti itu. Tidak ada klausal pengecualian. Oh gitu. Tidak jadi ada. Pokoknya disebut ini definitif ya. Definitif. Artinya dia pernah dilantik jadi bupati. Kalau PLT atau PLT itu kan tidak dilantik, Pak. Hanya pakai surat tugas. Pernah diuji di MK. Jadi diuji itu pertama kali diuji di tahun 2009. 2009 itu kan undang-undang pilkada kita belum keluar ya. Undang-undang pilkada baru keluar di 2014 melalui Perpu. Oh ya. Yang diuji di 2009 itu adalah Undang-Undang Pemda. Waktu itu Undang-Undang Pemda rezim lama, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Di situ juga ada syarat, Pak. Syarat tentang pejabat bupati tadi ya. Tapi waktu itu yang diuji itu tentang periodisasi. Tapi putusan MK itu kemudian dikuatkan lagi dengan putusan jadi waktu itu MK memutus itu melalui putusan 22 tahun 2009. Diperkuat lagi, diuji lagi Undang-Undang Pilkada. Diperkuat lagi dengan putusan 67 tahun 2020. Apa isinya? Jadi MK dia menekankan atau dia memberi makna bahwa yang dimaksud dengan bupati definitif itu, yang dimaksud dengan bupati definitif yang disyaratkan di dalam pencalonan kandidasi itu adalah yang pernah menjabat sebagai bupati, pernah dilantik sebagai pejabat bupati definitif, atau pakai atau ya, atau dia penjabat sementara tetapi sudah menjabat lebih dari setengah masa jabatan. Itu di Undang-Undang Pilkada pasal 7 ayat 2 huruf O. Huruf O itu tidak pernah jadi pasal 7 ayat 2 huruf O itu dia mengatur tentang itu. Yang pernah jadi bupati tidak boleh mencalonkan diri jadi wakil bupati di daerah yang sama. Itu huruf O ya, bunyinya seperti itu. Huruf O ini tidak pernah diuji, Pak. Tidak pernah diuji. Yang diuji itu adalah huruf sebelumnya. Kalau habis sebelum huruf O itu huruf apa? N ya. Oh ya, huruf N itu dia bicara masalah periodisasi. Artinya yang sudah menjabat 2 kali bukan berturut-turut ya, 2 kali di daerah yang sama dalam posisi yang sama, dia tidak bisa mencalonkan diri untuk posisi yang sama. Tidak harus berturut-turut ya, masalah periodisasi tadi 2 kali. Itu pernah diuji.
Itu pernah diuji, tetapi putusan yang keluar itu MK sekaligus memaknai apa yang dimaksud dengan pejabat definitif tadi, yang tadi di awal saya sudah kasih tahu. Yang huruf O tadi yang kita diskusikan ini tidak pernah diuji. Kalau tidak pernah diuji, berarti menurut masyarakat umum itu sudah clear pasal itu, sudah clear, sehingga tidak ada perdebatan terkait pasal itu. Masalahnya begini Om Hiro, periode sebelumnya ini di Mimika ini pernah terjadi seperti itu. Ada yang pernah mantan, tapi kita enggak usah sebut ya namanya siapa. Spill tipis-tipis nih. Nah, tapi diterima oleh KPU yang lalu mencalonkan diri sebagai wakil dari kepala daerah. Dan sebagai calon sah diterima di registrasi itu, masuk menjadi bagian dari calon-calon yang turut bertanding begitu. Baik, jadi, bagaimana Om Hiro? Jadi ini saya cerita ya. Saya itu ya saya pelajari betul klausal ini ya. Saya pelajari betul klausal ini. Siap. Kemudian saya hubungkan dengan kejadian di Mimika di 2018 ya. Di 2018. Ya, 2018 betul. Ya, di Pilkada 2018. Jadi begini, Pak. KPU waktu itu, teman-teman komisioner waktu itu dia membuat keputusan penetapan calon itu, dia ada satu pasang yang itu dia berhubungan dengan ini, dia memenuhi ketentuan pasal ini ya, tadi syarat itu ya. Harusnya ketentuan pasal itu kalau kita baca betul maka dia ini tidak memenuhi syarat. Tapi oleh teman-teman waktu itu diloloskan. Nah, kemudian itu dilaporkan ke DKPP, Pak. Karena melanggar prinsip waktu itu dianggap tidak netral ya, atau tidak profesional, tidak tertib. Nah, itu kalau di prinsip etika itu namanya tidak tertib, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh DKPP teman-teman ini diputus bersalah dan diberhentikan sementara waktu itu. Diberhentikan sementara dengan catatan disuruh mengkoreksi SK penetapan itu, disuruh mengkoreksi. Putusannya seperti itu ya. Tetapi oleh teman-teman dia tidak melakukan koreksi. Ya, dia tidak melakukan koreksi. Nah, karena dia tidak melakukan koreksi maka dia diberhentikan tetap, Pak. Nah, ini saya kasih tahu Om Jimmy begini. DKPP itu dia mengadili etika. Dia itu kuasi peradilan. Dia mengadili etika penyelenggara. Dia tidak bicara substansi persoalan. Jadi putusan DKPP itu dia tidak self executing, berbeda dengan putusan MK ya. Kalau putusan MK ketika dia memutus satu persoalan, misalnya dia mencabut pasal A, klausal A, maka dengan sendirinya klausal A itu tidak berlaku karena sudah dicabut dengan sendirinya. Ya, itu namanya self executing, Tetapi sifat putusan DKPP dia tidak self executing. Dia harus memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut itu. Jadi ini berlaku prinsip contrario actus, artinya pejabat yang mengeluarkan SK dia yang berwenang untuk mencabut itu. Jadi dia tidak self executing. Sehingga waktu itu DKPP sudah memerintahkan untuk dikoreksi, tidak dikoreksi maka dia lolos terus, Pak. Karena putusan itu sifat putusan tadi DKPP tidak self executing. Jadi walaupun akhirnya diberhentikan tetap KPU-nya, tapi calonnya produk hukumnya tetap berlaku, Pak. Yang karena DKPP ini bukan berkewenangan untuk mencabut SK-nya, dia tidak berwenang. Tapi menegur karena dia etika. Jadi menegur pelakunya, personnya, lembaganya, begitu ya. Betul. Tapi produk hukumnya tetap sah. Kalau yang berwenang tidak mencabut, tetap akan sah ke sana ya. DKPP tidak berwenang untuk mencabut putusan. Kalau sekarang masih berani KPU bikin begitu? Bukan masalah berani atau tidak ya. Ini bukan masalah berani atau tidak, tetapi pada prinsipnya KPU mempedomani aturan main yang sudah ada. Kalau yang memenuhi syarat kita bilang ini memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, ini tidak memenuhi syarat. Nah, ini penting untuk disosialisasikan supaya kita tidak ribut di saat-saat akhir menjelang penetapan. Baik, betul. Bagaimana? Mungkin ada tambahan komentar dari? Kalau dari saya sih cukup ya. Sudah sangat padat dari Bang Hiro ini. Baik. Berikut lagi nih, ini yang juga menarik ini sih topik ini nih.
Ketika seorang gubernur, wakil gubernur, terlalu banyak barang ini, calon kepala daerah lah, dia mau mencalonkan diri lagi, harus cuti kah? Baik, Pak. Ada aturannya terkait dengan kepala daerah yang mau maju lagi untuk di kontestasi pilkada ya. Jadi pada saat dia mendaftar sampai di penetapan untuk di daerah yang kita bicara dalam konteks dia mencalonkan di daerah yang sama ya. Iya. Itu dia tidak diharuskan untuk berhenti. Dia hanya cuti pada saat masa kampanye. Kenapa dia harus cuti? Supaya dia tidak menggunakan fasilitas negara pada saat dia kampanye. Betul. Itu ada larangan di tempat lain, tetapi itu ada hubungannya. Tetapi kalau misalnya jadi dia cutinya itu pada saat masa kampanye ya. Kampanye ini dalam konteks masa kampanye atau di saat dia yang turun masa kampanye, kampanye? Pak. Jadi masa kampanye itu diatur di tahapan kita ini di sekitar ada 2 bulanan atau 1 bulan lebih. Akhir September sampai awal November, sampai mendekati sampai masa tenang, memasuki masa tenang ya. 3 hari tanggal 27. Di aturannya KPU jadi yang 1 bulan lebih. Januari itu kan 2024. 1 bulan lebih. Kalau anggota DPR yang terpilih hari ini atau anggota DPR yang eksis hari ini, dia mau maju di kepala daerah, dia harus berhenti di masa penetapan. Yang tidak berhenti itu cuma kepala daerahnya saja, dia hanya cuti. Ya, kepala daerah ketika mencalonkan diri di daerah yang sama. Kalau di daerah yang berbeda, dia juga harus mengundurkan diri. Ya. Siap. Kita sudah di penghujung sesi ini. Ada satu hal lagi, banyak sebenarnya. Cuma nanti kita lanjut di waktu berikutnya. Kita tidak usah mengulas lagi terkait atau mengulik lagi terkait apa yang pernah terjadi di pemilu kemarin ya. Cuma masalahnya terkait dengan undangan. Undangan ini bisa menimbulkan potensi pelanggaran. Karena yang lalu itu, contohlah saya, ya kan? Saya nggak sampai hari H itu saya nggak dapat undangan, Om. Begitu. Saya hanya bermodalkan KTP saja. Misalnya saya tinggalnya di daerah lain yang berbeda dari KTP, namanya saja kita pendatang kan, bisa di kos-kosan. KTP alamatnya di sana, kita tinggalnya sudah pindah mungkin di saat pencoblosan. Tapi saya tetap harus kembali ke situ karena TPS saya di situ. Ketika saya sampai di sana, nama saya sudah ditandatangani orang lain. Alasannya katanya karena yang datang ini dia bawa undangan. Padahal dia enggak punya KTP di situ. Apakah undangan itu menjadi syarat orang bisa coblos di situ? Atau bagaimana? Baik, Om Jim, terima kasih. Jadi memang banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi. Kita bercermin dari pemilu kemarin. Itu ada maraknya ghost voter. Ghost voter itu artinya orang yang bawa undangan, tidak bawa KTP. Jadi dia bawa undangan banyak, dia mencoblos banyak kali. Nah itu juga bahasanya ya. Nah itu pemilih hantu. Iya, itu ghost voter ya. Jadi mereka itu sebenarnya tidak harus memilih di situ, tapi dia datang hanya bermodalkan itu tadi ya, bermodalkan undangan. Nah, ada kesalahan persepsi tentang apa itu undangan. Undangan itu sebenarnya sifatnya hanya memberitahukan. Memberitahukan bahwa besok itu tanggal 27 November akan ada pencoblosan kepala daerah. Jadi bapak-bapak silakan tidak usah pergi ke pasar dulu, tidak usah berkebun dulu, datanglah ke TPS. Begitu aja pemberitahuan. Sementara syarat untuk boleh mencoblos surat suara itu syaratnya adalah yang punya EKTP dan terdaftar di daftar TPS pemilih itu. Di TPS yang bersangkutan. Kalau kita bicara pilkada, dia agak berbeda. Surat keterangan pun boleh kalau dia tidak punya EKTP. Kalau pemilu beda, pemilu harus EKTP, tidak pakai surat keterangan. Surat keterangan domisili itu. Oh, surat keterangan domisili. Kalau di pilkada boleh, kalau dia tidak punya EKTP maka dia boleh pakai surat keterangan. Ya, syarat untuk mencoblos itu sebenarnya. Bukan harus ada undangan. Memang kita akui bahwa data pemilih kita itu di kabupaten ini masih semrawut karena mungkin salah satu faktornya adalah mobilitas penduduk Timika ini tinggi.
Iya. Hari ini tinggal di Kelurahan Kebun Siri misalnya, besok pindah ke Hangaiji misalnya. Iya. Jadi dia terdaftar di sini sudah tinggalnya sudah di sana gitu. Betul. Nah itu mobilitas itu yang membuat salah satu faktor yang membuat data pemilih kita itu masih semrawut. Data pemilih yang semrawut tadi dia efeknya banyak pelanggaran pemilu, banyak kecurangan pemilu atau pemilihan yang terjadi itu bersumber dari data kita yang masih semrawut. Oke. Ya. Jadi kami sekarang ini KPU sedang giat-giatnya melakukan BIMTE kepada kami punya badan ad hoc. Kami kasih pemahaman tentang ini. Siapa yang boleh mencoblos di hari pemilihan? Siapa yang tidak, syarat-syaratnya bagaimana? Nah, itu kami sedang giat-giatnya. Jadi undangan itu bukan syarat mencoblos. Clear ya, masyarakat itu harus paham betul kalau misalnya namanya sudah ada yang tanda tangan, ya temuan, jangan diam, foto itu sebagai tanda bukti bahwa itu bukan tanda tanganmu, ya kan? Dan bawa itu laporkan kemana kalau seperti itu, temuan seperti itu? Ke Bawaslu. Pintu masuk pelanggaran pemilu itu semua ke Bawaslu. Bawaslu, Gakumdu atau Bawaslu? Nanti begini, jadi ke Bawaslu dulu. Nanti kalau itu adalah pelanggaran administrasi, ditangani oleh Bawaslu. Oke. Kalau itu dianggap sebagai pidana, maka itu dia ke Gakumdu. Kan di Gakumdu sana sudah terpadu ya, ada penuntut, ada penyidik. Kalau pidana ya. Kalau pidana. Baik. Closing statement dari seorang, sebelum ke Om Hirop, closing statementnya kan, dari seorang praktisi hukum dan akademisi begitu kan, yang berkecimpung di bidang hukum. Nah, kira-kira apa mungkin imbauan dan harapan bagi masyarakat, termasuk dalam konteks masyarakat adat orang asli Papua, supaya semua bisa berjalan on the track sesuai dengan legal formilnya, aturannya, undang-undangnya, dan pilkada kita ke depan bisa menjadi pilkada yang sukses, aman, damai, dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Tengah, spesifiknya Kabupaten Mimika. Dari seorang kalau closing statement ini saya cuma mau bilang untuk kita semua ya, khususnya untuk masyarakat Papua, terkhusus lagi di Timika untuk menyambut pesta demokrasi selanjutnya ini, mari jadi masyarakat yang sadar, taat hukum. Jangan jadikan hukum itu sebagai sesuatu yang gampang dibolak-balikan, karena sebenarnya hukum itu dia benda mati. Yang menggerakkan dia itu orang. Jadi mari jadi orang-orang yang mau menggerakkan hukum ini ke tempat yang tadi, relnya itu. Sadar hukum. Sadar hukum di sini dalam pengertian bagaimana? Suka membaca aturan berarti kan? Tidak harus membaca aturan juga, karena kan membaca aturan otomatis kita harus menafsirkan. Karena kan aturan itu ditampilkan, harus dilaksanakan, ada tuh yang katanya sadar hukum. Nah, dalam orang kan kalau sadar tapi karena tidak tahu bagaimana dia bisa sadar. Nah, bagaimana cara dia bisa tahu kalau dia belum bisa membaca? Beda ya kalau orang ini kalau bertanya bukan orang hukum ya. Akhirnya begitu jadi. Kan dari kata sadar, dia nggak akan sadar kalau dia nggak tahu. Iya, benar. Dia nggak mungkin tahu kalau dia nggak pernah baca. Iya. Nah, kan? Dalam hal ini bukan cuma dalam hal ini bukan cuma harus membaca. Kita masyarakat. Diskusi dengan buka ruang. Jangan jauh-jauh dengan ada yang di sekitar kita. Contohnya kakak sama adik. Bisa berbagi pengetahuan itu. Minimal dengan orang-orang yang menguasai tentang hukum lah. Kalau bahas tentang aturan. Karena di aturan sendiri tidak selamanya aturan itu sifatnya eksak, pasti. Ada yang perlu ditafsirkan. Nah, maka masyarakat yang tidak punya basic hukum, alangkah baiknya berdiskusilah dengan orang-orang hukum. Mungkin begitu ya? Iya, benar. Ini sudah saya besok jadi masuk sarjana hukum ini. Sudah bisa nih kayaknya jadi dosen hukum ini. Atau bagaimana? Tentu saya salah? Tidak, itu benar. Iya, oke. Karena kan sebagai akademisi kita lebih senang lempar pernyataan ke orang. Silahkan mendefinisikannya bagaimana. Baik. Gitu kan? Luar biasa, Adik Nori. Semoga ke depan menjadi dosen yang melahirkan SDM khususnya di Kabupaten Mimika maupun di Provinsi Papua Tengah. Saya dengar ini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika kan baru menjadi satu-satunya lembaga
perguruan tinggi Hukum. berbasis hukum di Iya, Papua betul. Tengah kan? Iya, betul. Ya, semoga ke Dan depan puji lebih Tuhannya hebat. akreditasinya baik. Baik. Jadi jangan ragu-ragu. Udah akreditasi semua ya? Akreditasinya bagus semua. Institusi Bagus. sudah terakreditasi? Sudah juga. Prodi juga? Sudah juga. Oke. Luar biasa. Siap. Ya, nah terakhir Om Hiro, mungkin ada closing statementnya, memberikan imbauan, harapan kepada ya lebih umum ya, kepada masyarakat supaya ke depan ini masyarakat apa namanya juga ikut andil, mereka terdorong untuk ikut bersama-sama berdiskusi, ya kan? Berbeda pendapat itu biasa, berbeda pilihan itu biasa, tetapi jangan sampai kita ada keretakan di sana sini. Nah, mungkin dari sisi KPU apa yang harus disampaikan? Baik, Om Jim, terima kasih. Kalau mungkin dari KPU agak berbeda dengan akademisi ya tadi yang tadi Adik Nuri sampaikan. Kalau kami dari KPU itu sebenarnya bukan himbauan, kami harapan ya. Ya. Harapan yang pertama itu kepada masyarakat umum ya. Ya. Itu harapan kita agar dia minimal dia tahu hak dan kewajibannya dalam pilkada. Siap. Hak dan kewajibannya. Hak dia untuk memilih itu syarat-syaratnya apa? Minimal dia tahu. Ya. Dia tahu dan ikuti semua tahapan, ikuti semua proses yang pasti melibatkan masyarakat. Dalam waktu dekat ini ada Pantarli melakukan coklit. Nah, itu kalau bisa itu ikuti dengan baik tahapan-tahapan itu karena itu melibatkan semua masyarakat, partisipasi semua masyarakat. Ya. Harapan yang kedua tentu kepada teman-teman dari partai politik yang punya kursi di DPR yang punya hak untuk melakukan kandidasi pencalonan ya. Harapannya teman-teman ini bisa bersama-sama dengan KPU, mari kita sadar baik. Saya pinjam istilahnya Denori tadi, sadar hukum. Boleh. Sadar hukum artinya kita mencalonkan kandidat-kandidat yang memang selain punya potensi elektoral besar, tetapi juga memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Otsus. Kemudian untuk harapan ketiga untuk Pemda ya, untuk Pemda ini yang pertama kami harus berterima kasih karena di pemilu kemarin Pemda banyak membantu kami, terutama fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemda. Nah, harapan kami untuk pilkada besok bantuan atau fasilitas itu tetap diberikan kepada kami ya. Siap. Sudah ada dana hibah besar tetapi fasilitas berupa kesekretariatan. Kesekretariatan jadi lebih ke sarana prasarana. Jadi itu kita mohon kerjasamanya. Kemudian juga untuk teman-teman dari pihak keamanan, kemarin pemilu juga luar biasa. Kami tetap berharap supaya ikut terlibat secara aktif di dalam pilkada besok supaya pilkada kita bisa berjalan dengan baik. Pilkada itu sukses itu bukan hanya suksesnya KPU, Pak, tapi suksesnya masyarakat secara luas. Siap. Baik. Tapi itu saja yang perlu saya sampaikan. Luar biasa. Banyak hal yang kita sudah diskusikan, tapi memang saya lagi simpan dari tadi untuk bisa bertanding di pilkada nanti itu minimal 35 kursi yang terpilih kan di Dewan, kalau nggak salah kali 20% ya. 20% ada 35%, berarti 7 kursi. Ya. Nah, karena juga bicara tentang hanya 35 kursi itu juga berarti menutup bagi 9 kursi yang dari kursi OAP itu. Benar, jadi begini Om Jim, ini sebenarnya bukan domain saya, tapi karena saya juga belajar hukum tata negara, jadi tidak apa-apa, singkat saja, cuma kan kita. Jadi 9 kursi dari jalur pengangkatan, mereka tidak berhak untuk mencalonkan kepala daerah. Oke. Jadi ini sifatnya karena dari sisi politik ya, maka 35 kursi dari partai politik itu, sehingga yang 9 kursi jalur OAP itu tidak punya ranah atau wadah untuk bisa mencalonkan. Karena yang mencalonkan calon itu kan partai politik. Partai politik. 9 kursi tidak punya partai politik. Baik. Luar biasa, pemirsa Salam Papua yang setia dimanapun Anda berada. Kami berharap dengan setelah menontonnya podcast kita kali ini, kita bisa mendapat berbagai macam pembelajaran, bahkan bisa dikatakan kalau bukan disebut pendidikan politik, tapi minimal kita belajar hukum.
kalau bukan sekedar sadar hukum tetapi melek hukum, karena ada orang yang sadar di saat posisinya mata sedang tertutup. Tapi ini harus melek hukum, buka mata dan buka pikiran, wawasan kita tentang hukum, supaya masyarakat silakan kita beropini di luar, silakan kita mengeluarkan pendapat, itu hak kita masing-masing. Tetapi jangan sampai kita lari kemana-mana, kita berbicara mengeluarkan pendapat tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita diskusikan hari ini menambah wawasan kita ke depan, dan sampai berjumpa kembali di podcast Salam Papua dalam topik-topik yang pasti lebih menarik lagi. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Om, terima kasih banyak. Terima kasih Om Jim. Terima kasih.